Jam berapa? It's Clobbering time! Welcome to Ban Podcast where the big boys play. Ya, oke. Jadi perkenalan dulu buat yang belum tahu, dari gue Vian Colby dari Mr. I. ya, kita dari Ban Podcast BAN. Belum ada nama. Setahun masih belum ada nama. Masih belum pernah nama. Emang namanya itu. Ya, itu. Ya itu sih. Ya, jadi kita ngomongin soal wrestling. Wrestling apaan? Gulat. Tertanya lagi, gulat apaan? Smackdown. Oh, itu. Iya. Ya, jadi kita update terus soal Smackdown, soal gulat, soal WWE. Tapi nggak cuma WWE, ada AEW, ya. ada NJPW. Kalau Impact, emang Impact bahas? Kalau kalian request sih kita bahas, ya kan? Gitu. Ya kalau gitu berarti tetap dukung kita dengan di subscribe, di like, di share, habis itu Follow juga, ada opini tulis di comment section ya. Nah habis itu Jangan lupa akun partner kita juga ada ya. akun Kita nggak partner. punya sendirian loh. Ada Suka Gulat, ada Wrestle Slam, ada di wrestlinguniverse.id ya. Oke. Ya kalau ngomong-ngomong gulat berarti yang lagi panas sih kira-kira apa? lagi panas. Yang panas. Tadi tuh sebenarnya udah tahu nih waktunya apa. Kalau panas-panas begini. Waktunya Clobbering. Siapa yang biasa ngomong begitu? Phil Brooks. Phil Brooks. Itu siapa Phil Brooks? Kita nggak kenal. Empang. Nah, nama stage-nya tuh CM Punk atau Phil Brooks. CM Punk. Best in the world. Return dia. Yeah. Tapi uniknya returnnya ini bukan di WWE, tapi di AEW. Bukan di Bukan di company ini nih. bukan di sini. Bukan. Bukan di sini. Bukan di sini. Bukan. Tapi di AEW Rampage kemarin. itu nama acaranya AEW Rampage. Yes. Berarti return di AEW adalah kepanjangan dari All Elite Wrestling. Di Elite gitu. Company saingan dari WWE yang baru ya. Kalau dulu WWE sama WCW, sekarang WWE sama AEW. Ya. Oke, gimana nih ngeliat reaksi lu CM Punk balik ke dunia wrestling lagi setelah 7 tahun hiatus? Yang itu tuh, yang kalau Hilang. lu nonton lagi soal apa returnnya si CM Punk tuh, yang ada fans yang apa menitikkan air mata terus dia sampai begini tuh, itu saya tuh. Saya bisa melihat Iya. di sini ada. Itu saya tuh. Oh gitu. Biarpun ya zaman sekarang ada sosmed, ada internet, semua juga bisa ya, apalagi dengan banyaknya update news, habis itu rumor segala macam, orang udah gercep duluan ya. Dan acara yang ada siapa nanti di All Out itu 5 September juga udah sold out ternyata. Lawan langsung match ya. Langsung match dengan lawannya Darby Allin Darby Allin. with Sting. 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 Sting yang vokalis. Maksudnya itu. Iya. Ya. Next. Ntar dulu. Nih. Jadi Sting, oke, nggak lawan Sting sih. Nggak lawan Sting. Awalnya Darby Allin, jadi itu udah di apa ya, ditis dari beberapa minggu yang lalu saat Darby Allin juga berbicara tentang ya apa gitu. Pokoknya terakhirnya adalah even if you are the best in the world. Padahal gue berpikir awal adalah Shane McMahon. Yes, Toto datang ya kan, pas ngomong apa tertulisnya best in the world itu bukan CM Punk tapi Shane McMahon. Bye back. Berdasarkan apa ya itu? Pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, ya berdasarkan konkret, sebenarnya konkret aja sih. Karena emang ada pialanya, ada tulisannya, terus akan Best in the world. Tapi menurut lo nih, apa yang dilakukan AEW itu sesuai sama kesalahan atau enggak? Nge-spoil kayak CM Punk ngetis sih sebenarnya, ngetis CM Punk Ini bakal juga- return duluan. Kalau kayak kita tahu di SummerSlam tadi, Brock Lesnar nggak ada yang tahu tuh bakal return. Becky Lynch juga nggak ada yang tahu, atau return kan? Menurut lo kalau AEW melakukan hal kayak gitu, kayak gimana? Plus minus sih sebenarnya. Kalau dalam artikel itu pertama karena tahu bakal ada CM Punk, berarti kan berdampak juga dengan penjualan tiket ya. Bahkan yang di acara Rampage itu udah penuh dengan crowd, apalagi di Chicago lagi. Terus habis itu juga membantu yang All Out nanti ya juga. Tapi sayangnya jadi kayak apa ya, bukan authentic reaction nggak sih? Jadi kayak Udah tahu nih.
Coba bayangin kalau misalnya tato diem aja tato bunyi. Itu bakal lebih-lebih lagi sih, cuma it is what it is. Nah, menurut lo kedepannya si Empang bakal dapet proper push-nya nih? Dulu kan di WWE dia bilang push-nya dia tuh selalu dihalangi oleh yang maha berkuasa kita, tuan tua, bukan tuan muda, bos besar. Kalau soal gitu sih kayaknya hampir semua superstar yang merasa tidak enak dengan posisinya kayaknya bakal berbicara seperti itu ya. Ya dengan yang gue dengar dia negosiasi bahkan udah sepanjang 1 tahun lebih yang gue tahu ya, ternyata dari tahun lalu aja berarti udah membahas untuk soal kembalinya dia ini ya. Cuma ya jawabannya terlalu gimana ya, template sih, kayak we will know gitu. Tapi kalau gue boleh berpikir si Empang prime era ini malah mungkin kayak wrestler sekarang kali, kayak 2021 yang kita nggak bakal lihat contoh kayak John Cena, habis itu Becky, Christian dan Edge itu kan kayak miracle gitu. Kayak nostalgia egg nggak? Redebut ya, tapi dibilang nostalgia egg ya nggak juga, karena buktinya selama 7 tahun itu si Empang kayak nggak pernah hilang. Iya sih. Cuma menurut lu nih, hype-nya ini bakal ada terus atau cuma sampai all out aja? Itu dia, ini yang gue takutkan dari AEW sekarang, kebanyakan hype di awal aja. Dan yang kita tahu kayak, oh si ini kayaknya kalau di AEW bakal dapat proper push gitu. Tapi buktinya kita lihat orang-orang seperti siapa ya? Eddie Linger mungkin sama aja nasibnya. Gimana ya, mungkin emang udah kena basiannya aja gitu ya. Penting mereka proper use gitu dibanding sama posisi mereka sebelumnya. Gue nggak tahu ya, gue belum pernah denger deh orang yang komplain kayak nggak keluar dari AEW terus kayak blackin. Mungkin belum kali. Atau sih gue belum dengar makanya. Walaupun banyak banget talent, kita kan tahu nih banyak banget setiap yang gue rilis masuk AEW kan. Tapi dengan segitu banyak talent dengan jam tayang sedikit, nggak ada tuh gue denger AEW ngelepas siapa gitu, terus saya gue narik gitu gantian. Dikasih uang dulu mulut sih kayaknya. Bisa jadi ya. Backstage ya. Jadi kayak apa, ibarat siklus bulan baru rilis itu kan pertama dikabarin kalau mereka bakal dirilis kan. Habis itu oke diumumin. Bakal dikabarin dulu. Enggak, maksudnya merekanya. Nah, abis itu kita tahu kalau di Superstar has been released. Nggak lama abis itu mereka yang dirilis itu bakal ngeposting soal thank you ke WWE, thank you Triple H, thank you siapapun. Nggak lama ya, beberapa bulan kemudian mulai deh mereka bitching tuh soal apa sih nggak enaknya di WWE gitu. Mulai tuh bukan raib tuh terutama ke ya itulah. Habis itu nggak lama begitu pas udah biasanya kalau usaha kontrak udah habis gitu baru deh mereka entah ke AEW entah ke perusahaan apa PW, ROH. Tapi biasanya setelah itu yang tadi kayak gue bilang cuma hype di awal, ntar ujung-ujungnya ya sama lagi juga. Jadi setelah itu udah deh nobody care gitu siklusnya, kalau menghilang itu muncul lagi atau yang di debut. Nah tapi dari semua step tadi si Empang kebalikannya dulu kabur. nggak mau dikubur sama Triple H di WM ya. Nah menurut lo wise nggak sih kayak si Empang tuh baliknya bukan ke WWE tapi malah ke AEW? Ini soal bisnis sih. Kalau misalnya ke WWE, dia bisa ngasih ke Vince apa, sama Vince bisa ngasih dia apa. Sebenarnya semua kayak gitu kan. Jadi terbentuk mutualisme. Tapi ya mungkin pada kenyataannya mungkin di belakangnya kayak nih uang banyak nih. Ya. Habis itu waktu si Empang jadi komentator di Talking Smack ya. Iya. Iya kan? Tapi itu bayar Fox waktu itu kan. Iya. Jadi katanya Fox bayar si Empang ya untuk ngeritik kontennya WWE. Banyak yang dulu kan kayak si Empang di-chain tapi nggak ada orangnya. Sekarang ada orang yang beneran nih. Kira-kira kayak promonya bakal se-hot WWE dulu nggak? Matchnya bakal bagus nggak kayak dulu gitu? Atau cuma dia hype doang gitu? Bisa kemungkinan ya kayak tadi hype di awal, overhype aja. Apakah bisa deliver gitu, bisa melanjutkan? Cuma ya. Berarti bisa jadi not the best in the world. Oke. Atau mungkin bahkan not best in wrestling. Best in what he does. Itu Chris Jericho. Punya Chris Jericho itu. Best version of himself. Oke. Paling enggak. Dari gue ya itu aja, semoga
ini apa, dia dapat apa yang dia inginkan selama ini. Kan dia pengen selalu jadi main eventer kan, bisa nggak di umur segitu gitu. Dan dia menjadi orang yang dia kritik waktu itu, kayak orang lama udah balik part time gitu-gitu kan. Sekarang dia jadi orang kayak gitu, bisa nggak dia menyesuaikan dirinya, ya kan? Apa buat ngebantu WWE biar nggak ada biar WWE acara WWE nggak ada chance yang pang lagi? Mungkin sih. mungkin The following announcement has been paid for by the Podcast. Ban Podcast akan ngadain nobar lagi, nobar live streaming all out di Discord channel kita. di Discord channel. Nah, tapi karena ini nggak seperti WWN Network yang bayar sekali lalu nonton semua konten. Kalau untuk pay per view ini khusus nih berbayar nih. Berbayar. Jadi kayak apa, WWE sebelum ada WWE Network ya? Iya. Masih harus satuan belinya, Iya. paket. Dan harganya itu Ya lumayan nih. lumayan. Nah, kita mengajak untuk para subscribers, viewers, followers untuk join di nobar kita yang kali ini berbayar seharga berapa? Rp15.000 saja. Rp15.000 saja. Nanti kalian akan masuk membership di Discord dan bisa kalian akses juga langsung nonton bareng kita ya, bareng-bareng. Untuk info lebih lanjut nanti bisa cek di kolom deskripsi kita atau di Instagram. Di Twitter kita juga ada kok infonya. Itulah beberapa yang kita bicarakan soal CM Punk kalau dari gua dan dari lu. Nah, kalau dari kalian gimana? Kalau dari kalian ya silakan, berarti tetap aja dukung kita dengan share, subscribe, dan tetap pantengin update dari kita karena kita akan terus mengeluarkan konten-konten soal wrestling. Ya, oke, berarti Siap. tetap dari gua, dari Colby, dari Fian di Ban Podcast, dari lu, Dari gua Mr. I. dari kita Ban Podcast, where the big boys play.